Tetapi, tindakan anggota Panwascam yang menerima bantuan atau sumbangan biaya pendidikan dari oknum calon bupati yang sedang berkontestasi di wilayah pengawasannya merupakan sesuatu yang tidak patut, sebab itu dapat mempengaruhi independensi, kemandirian, dan profesionalitas dia sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini sebagai pengawas kecamatan ketika bekerja. Halo teman-teman, hari ini saya berada di Makassar. Saya sedang mengikuti bimbingan teknis Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Tim Pemeriksa Daerah DKPP. Sebagai anggota Bawaslu Provinsi, pada tahun ini, tahun 2020, saya dipercayakan oleh teman-teman anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadi anggota Tim Pemeriksa Daerah yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim Pemeriksa Daerah merupakan tim yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP di daerah-daerah provinsi untuk menjadi majelis pemeriksa dalam suatu sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota serta KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota. Nah, pada video kali ini saya akan lebih spesifik menguraikan atau membahas tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk khusus untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang belum subscribe terhadap channel saya ini dapat menekan tombol subscribe, mengaktifkan notifikasi agar dapat terus mengikuti video-video saya tentang pengawasan pemilu maupun isu-isu tentang demokrasi. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Pertama-tama kita bahas tentang kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang disebut penyelenggara pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya ke bawah, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya ke bawah, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Kembali ke pengertian kode etik penyelenggara pemilu tadi. Jadi intinya kode etik di sini adalah tentang segala tindakan atau perbuatan yang pada penekanannya patut atau tidak patut dilakukan oleh seorang penyelenggara pemilu, baik sebagai anggota Bawaslu Provinsi, sebagai anggota KPU Provinsi, maupun anggota Bawaslu atau anggota KPU Kabupaten Kota. Jadi kalau pelanggaran hukum itu berkaitan dengan segala sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sementara kalau pelanggaran kode etik itu ringkasnya berkaitan dengan segala sesuatu yang patut atau tidak patut dilakukan. Seorang anggota Panwascam yang sedang menempuh pendidikan S2 misalnya, dibantu biaya studinya oleh seorang oknum calon bupati yang sedang berkontestasi di wilayah di mana anggota Panwascam itu menjadi pengawas pemilu. Tentu saja tidak ada larangan hukum yang dilanggar atau ketentuan hukum yang dilanggar dalam hal oknum calon bupati tadi memberi bantuan studi kepada anggota Panwascam. Sehingga tindakan anggota Panwascam yang menerima bantuan studi dari oknum calon bupati yang sedang berkontestasi itu bukanlah merupakan pelanggaran hukum. Tetapi tindakan anggota Panwascam yang menerima bantuan atau sumbangan biaya pendidikan dari oknum calon bupati yang sedang berkontestasi di wilayah pengawasannya merupakan sesuatu yang tidak patut, sebab itu dapat mempengaruhi independensi, kemandirian, dan profesionalitas dia sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini sebagai pengawas kecamatan ketika bekerja. Nah, tindakan Panwascam menerima bantuan tersebut dapat ditengarai melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Nah, saya kembali ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan, DKPP berjumlah 7 orang yang terdiri atas 1 orang ex officio unsur KPU, 1 orang ex officio unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat. Kelima tokoh masyarakat tersebut, masing-masing 2 orang diusulkan oleh Presiden dan 3 orang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP.
DKPP bertugas menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP berwenang memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, memanggil pelapor, saksi dan atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan memutus pelanggaran kode etik. DKPP berkewajiban menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu, bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Tim pemeriksa daerah. Sebagaimana saya uraikan sebelumnya bahwa saya menjadi anggota tim pemeriksa daerah DKPP di Provinsi Sulawesi Barat dari unsur Bawaslu. DKPP dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi. Tim pemeriksa daerah terdiri atas unsur Bawaslu, unsur KPU, dan unsur tokoh masyarakat. Tim pemeriksa daerah inilah yang akan bersidang di daerah sebagai majelis pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota yang diadukan ke DKPP. Pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu ad hoc. Nah, bagaimana kalau yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik itu adalah penyelenggara pemilu ad hoc? Misalnya Panwascam, pengawas desa kelurahan, atau pengawas TPS, atau jajaran ad hoc KPU misalnya PPK, PPS, atau KPPS. Berdasarkan ketentuan peraturan Bawaslu dan keputusan KPU, maka dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ad hoc, baik di jajaran Bawaslu maupun jajaran KPU, itu diselesaikan atau ditangani oleh lembaga masing-masing di tingkat kabupaten kota. Jadi misalnya anggota PPS atau anggota PPK melakukan pelanggaran kode etik, maka yang menanganinya diserahkan kepada KPU kabupaten atau KPU kota. Kalau yang melakukan pelanggaran kode etik itu adalah Panwascam atau pengawas desa kelurahan atau pengawas TPS, maka yang menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu kabupaten kota. Demikian video tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan pengawas pemilu baik jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu yang bertugas dalam Pilkada serentak tahun 2020. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah.